Surya memegang daun pintu dengan gemetaran, berharap sosok itu tidak langsung menerkamnya. Surya menyesal sekali. Seandainya dia ikut saja dengan kedua orang tuanya, pasti Surya dan tiga temannya tidak akan bernasib sama seperti ini. Semua bermula ketika pulang sekolah tiba. Surya sekarang duduk di kelas 10 salah satu SMA negeri di ibu kota. Seperti biasa sebelum pulang sekolah, Surya, Adrian, Heru dan Naufal berkumpul di kantin untuk ngobrol-ngobrol. Dri, Her, Val, nginep di rumahku yuk malam ini sampai hari Minggu, ucap Surya pada tiga sahabatnya. Tumben, ada apa nih? Jawab Heru. Surya menjelaskan kepada mereka kalau akhir pekan ini kedua orang tuanya pergi pulang kampung untuk menjenguk paman yang sedang sakit. Menurut Surya, momen rumah sepi seperti ini pasti seru jika mereka buat pesta. Hitung-hitung sebagai penyegar setelah pekan remedial UTS minggu ini. Heru dan Adrian sepertinya setuju dengan ide Surya, tapi Naufal tidak. Sur, gue gak ikut dulu ya. Hari ini gue mau langsung pulang dan tidur. Semalam habis main game sampai larut, ucap Naufal dengan nada lemas dan mata sayu. Surya, Heru dan Adrian menatap Naufal dengan rasa kesal setelah mendengar ia bisa bermain game tadi malam. Sedangkan mereka harus belajar karena remedial pelajaran kimia tadi pagi. Setelah mengiming-imingi Naufal dengan voucher game, akhirnya dia mau ikut juga menginap. Walaupun kalau dihitung-hitung jadi makin membekak saja pengeluaran si Surya. Jam sudah menunjukkan pukul 21.45 dan Adrian belum juga datang. Selagi menunggu, Surya mencoba ke dapur merebus telur untuk dihidangkan pada teman-temannya. Sepertinya cerita horor sambil makan telur rebus, snack, dan soda akan nikmat sekali, gumam Surya dalam hati. Ting nong, bel berbunyi. Adrian datang. Surya membuka pintu dan melihat senyum lebar Adrian, yang berdiri di depan pintu rumahnya sambil memegang soda dingin berukuran besar. Untung saja dia membawa soda sebagai penembus keterlambatannya. Ternyata benar, rumahmu besar sekali ya, ucap Adrian basa-basi. Surya tidak memperdulikannya dan langsung menyuruh ia masuk. Mereka berkumpul di kamar Surya. Mereka berempat membentuk lingkaran dan Heru pun memulai cerita. Ia sangat bersemangat kalau sudah membicarakan hal-hal horor. Bahkan impiannya ingin menjadi host acara horor di televisi. Kalian tahu kejadian di rumah yang berjarak 1 blok dari sekolah kita? Tanya Heru dengan ekspresi dan suara yang dibuat seram, padahal tingkahnya justru terlihat konyol. Konon katanya, di sana muncul sesosok makhluk tinggi hitam dengan kuku yang sangat panjang. Terus? Tanya Surya dengan ekspresi datar. Berarti kau belum dengar ceritanya. Kabarnya, dia sering menculik remaja untuk dimakan setiap malam Jumat. Kedatangannya ditandai dengan lampu yang mati, serta suara gesekan kuku yang panjang di benda-benda sekitar rumah calon korbannya. Ucap Heru dengan ekspresi makin berlebihan. Terus kamu mau bilang kalau sosok itu akan menghampiri kita karena kita remaja dan sekarang malam Jumat? Tanya Surya dengan nada menantang. Heru terdiam. Sepertinya ia kesal karena Surya meremehkan ceritanya. Kurang nendang cerita kamu, Her, ucap Adrian. Sepertinya ia juga berpikiran sama dengan Surya. Guys, kalian tahu tidak apa yang sedang ramai belakangan ini? Tiba-tiba Naufal berbicara. Padahal sedari tadi ia hanya diam. Mereka semua menggelengkan kepala dan Naufal kembali menyambung perkataannya. Aku baca di berita
Kabarnya ada seorang pemuda yang belajar ilmu hitam untuk mencari keabadian. Dan ia berkeliling di malam hari untuk mencari tumbal. Aku pernah dengar itu. Aku juga baca. Katanya tumbal yang diculik akan digunakan untuk ritual pemanggilan roh demi memperpanjang usia si pengguna ilmu hitam tersebut. Sambung Adrian. Keadaan jadi hening karena cerita Naufal dan Adrian. Siapa sangka, Naufal yang selama ini lebih banyak diam, justru bisa membuka obrolan seram dan membuat mereka semua menjadi tegang. Heru mencoba mencari berita itu di internet, dan di luar dugaan, hasil pencariannya banyak sekali. Sepertinya cerita itu sedang menjadi viral minggu ini. Heboh! Teror pengguna ilmu hitam yang mencari tumbal. Ucap Heru membaca salah satu judul berita. Heru berteriak setelah membaca berita itu. Mereka bertiga bertanya kenapa Heru sangat histeris. Guys, dalam penyelidikan, diketahui bahwa semua korbannya adalah laki-laki berusia 15-20 tahun dan area ia beraksi adalah di daerah ini. Duar! Seolah ada petir yang menggelegar dan ternyata memang ada petir. Duar! Mereka semua terdiam. Kenapa hal tersebut tidak terdengar olehku sampai sekarang? Ucap Surya dalam hati. Kali ini ekspresi Heru sedang tidak dibuat-buat. Ia memang menunjukkan ekspresi panik yang sesungguhnya. Naufal menyuruh yang lain tenang, sambil menyarankan sebaiknya masing-masing dari mereka pulang saja supaya bisa dapat perlindungan dari orang tua. Dan Surya diminta untuk ikut salah satu dari mereka sampai akhir pekan ini selesai. Tapi di luar dugaan, hujan turun sangat deras, disertai beberapa kilatan petir. Sinyal handphone mereka semua menghilang sehingga tidak bisa menghubungi orang tua masing-masing untuk menjemput. Mereka semua terjebak di rumah Surya. Suara ketukan terdengar di pintu belakang. Mereka semua terdiam saling menatap. Tiba-tiba ketukan berubah menjadi suara gedoran pintu yang keras. Kenapa suara itu keras sekali? Kenapa tidak mengetuk secara normal? Tanya Heru kebingungan. Guys, toleh Adrian seolah bertanya dan semua langsung menggelengkan kepala. Mereka semua paham maksud dari Adrian adalah menanyakan siapa yang mau membukakan pintu itu. Hujan semakin deras dan perlahan suara itu menghilang. Heru menyarankan kepada mereka bersama lebih baik pergi mengunci pintu depan sebelum sesuatu yang mengetuk pintu itu menuju ke pintu depan. Surya berkata kalau pintu depan sudah dikunci, tapi Naufal menyarankan untuk memberi pengamanan lebih. Mereka semua bergerak bersama dengan formasi membentuk lingkaran seperti Battle Avengers di New York dan berjalan perlahan menuju pintu depan. Saat menuruni tangga, tiba-tiba lampu mati. Semua berteriak. Heru ingin berlari kembali naik ke atas, tapi Surya menarik tangannya supaya tidak terpisah dengan mereka. Tak disangka, orang yang ingin menjadi host acara horor justru paling takut di kondisi seperti ini. Jangan sampai ada yang terpisah, ucap Adrian dengan tegas. Adrian membuka handphone dan menyalakan senter. Mereka memutuskan untuk tetap menuju ke pintu depan. Setidaknya, kalau ada apa-apa, mereka bisa langsung kabur keluar. Satu demi satu anak tangga mereka turuni dengan perlahan supaya tidak ada yang terjatuh. Karena kondisi sangat gelap meskipun sudah memakai senter. Belum sampai mereka di ujung tangga, terdengar suara keras gerbang rumah Surya yang dibuka. Mereka terdiam sambil mengamati suara tersebut, kemudian yang terdengar adalah suara gesekan di pagar rumah. Itu pasti si hantu hitam, ucap Surya. Heru langsung menunjukkan ekspresi datar dan menaikkan bibir atasnya untuk mengejek Surya. Karena tadi Surya yang paling meremehkan ceritanya. Sekarang ada dua pertanyaan di benak mereka. Sebenarnya itu apa? Kalau mendengar cerita Heru, kejadian ini mirip seperti kedatangan si hantu hitam. Tapi kalau berdasarkan cerita novel, seharusnya argumen paling kuat adalah pengguna ilmu hitam itu. Ding dong, bel berbunyi. Terdengar suara dari luar. Mereka bertiga langsung menutup mulut Heru. Hampir saja ia berteriak. Mereka tidak ingin sosok itu tahu kalau ada orang di dalam rumah.
Di saat seperti ini, bersama-sama adalah yang terbaik. Ingat, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ucap Adrian yang sepertinya berusaha untuk tidak ditumbalkan membuka pintu. Kita tidak boleh panik, ucap Heru. Padahal yang dari tadi paling panik itu dia. Bagaimana sekarang? Tanya Surya pada yang lain. Adrian menanggapi dengan bertanya balik kepada Heru. Apakah ada ciri-ciri lain tentang hantu hitam tersebut maupun pengguna ilmu hitam yang dibacanya di berita? Heru menjelaskan, selain dua ciri tadi, ada juga suara serak memanggil nama calon korban, serta bau tidak sedap yang tercium samar-samar. Sedangkan si pengguna ilmu hitam muncul dengan mendobrak pintu ataupun masuk lewat atap. Kedatangannya dicirikan dengan suara raungan anjing pada jam dan angka yang sama. Oke, sekarang kita tenang. Kita lihat dulu tanda-tanda lain yang muncul, ucap Naufal. Raungan anjing terdengar. Keras sekali. Dan ketika Adrian melihat handphone, ternyata sekarang pukul 22:22. Fix, itu si pengguna ilmu hitam, sebut Adrian. Namun tak lama kemudian, tercium aroma tidak sedap yang tipis dan samar-samar. Surya. Surya. Suara serak terdengar dari pintu depan, memanggil nama Surya dengan perlahan. Lalu itu apa? Kenapa namaku dipanggil dengan suara itu? Dan bau ini juga. Pasti ini hantu hitam tersebut, ucap Surya. Pasti ini hantu hitam tersebut, ledek Heru dengan bibir bawah ditekuk ke atas. Sepertinya rasa kesalnya pada Surya tidak hilang juga. Surya ikut kesal dan mencengkram mulut Heru. Sudah, jangan ribut. Aku punya ide, sambung Naufal melarai Surya dan Heru. Naufal menuturkan idenya. Ia menanyakan apakah ada sapu atau benda lain di ruang depan yang bisa dipakai untuk alat penyerang. Surya pun menjawab iya, dengan menjelaskan ada dua sapu serta satu payung yang posisinya tidak jauh dari depan pintu. Kemudian Naufal berkata, mau tidak mau harus ada salah satu dari kita yang membuka pintu, dan 3 orang sisanya berjaga menggunakan senjata apabila muncul salah satu dari sosok tadi. Pertanyaannya sekarang, siapa yang mau membuka pintu? Naufal memberi usul untuk melakukan undian dengan Hompimpa. Tanpa berlama-lama, mereka pun menyetujuinya. Hompimpa alayum gambreng. Hompimpa dilakukan dan ternyata nasib sial ada di pihak Surya. Suryalah yang harus membuka pintu. Surya berdalih akan memberikan voucher game yang sangat banyak kepada Naufal, tapi dia menolak. Katanya, keselamatan lebih penting. Secara tidak langsung, maksud dari kalimat Naufal adalah siapapun yang membuka pintu tidak akan selamat. Adrian memberi aba-aba untuk semua kembali menuruni tangga. Sampai di lantai bawah, aroma tidak sedap semakin jelas dan suara bel berubah menjadi gedoran pintu yang keras. Mereka bersiap di posisi masing-masing. Petir menyambar dan bayangan sosok itu terlihat dari jendela. Sosok itu tinggi dengan pakaian hitam yang panjang, semakin mengarahkan kalau itu adalah si hantu hitam. Mereka sempat panik dan formasi mereka berantakan akibat petir tadi. Tapi dengan cepat mereka kembali ke posisi, dengan Surya di tengah dan 2 temannya di belakang. Ya, hanya 2, karena Heru menghilang entah kemana. Surya memegang daun pintu dengan gemetaran, berharap sosok itu tidak langsung menerkamnya. Surya menyesal sekali. Seandainya Surya ikut saja dengan kedua orang tuanya, pasti Surya dan 3 temannya tidak akan bernasib sama seperti ini. Sambil terus berdoa, Surya memutar kunci pintu dan menarik ke bawah daun pintu. Kemudian membuka pintu dengan perlahan. Mereka semua pun berteriak. Ah!
melihat sosok hitam itu. Seketika lampu kembali menyala dan terpampang Pak Alex berdiri di depan Surya dengan memakai jas hujan hitam. "Hah?" ucap mereka bersamaan. Tanpa mengucapkan apapun, Pak Alex langsung berlari menuju arah dapur. Mereka mengikutinya, dan ternyata Heru juga, yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Ternyata bau tidak sedap itu berasal dari telur yang tadi Surya rebus. Kondisinya sudah gawat sekali, karena sudah tidak ada air di panci itu dan telur sudah menghitam. Kalau terus dibiarkan, bisa jadi kebakaran, kata Pak Alex. Pak Alex menjelaskan semuanya, bahwa ia mencium bau itu dan berusaha memberitahu Surya lewat pintu belakang. Ia tidak bisa memanggil nama Surya dengan jelas karena tenggorokannya sedang tidak enak. Sehingga, ia mengetuk pintu dengan sangat keras. Namun karena tidak ada respon, ia pindah ke pintu depan dan memanggil Surya, walaupun dengan memaksakan suaranya. Setelah mereka menceritakan apa yang mereka takutkan tadi, Pak Alex pun tertawa kemudian menjelaskan, "Mana ada hantu ataupun pembunuh yang menekan bel. Lalu suara anjing itu adalah hal yang wajar. Karena tetanggamu memang memelihara anjing dan kebetulan saja raungan tepat pukul 22.22. Lalu suara gesekan yang kalian kira kuku itu adalah suara sendal yang kotor karena saya sempat terjatuh dan saya bermaksud menghilangkan tanah yang menempel dengan menggesekkannya di pagar rumah." Pak Alex juga menjelaskan bahwa si pengguna ilmu hitam sudah tertangkap 3 hari lalu. Ketika sinyal internet kembali, Heru mengecek lagi berita yang dibacanya. Dan benar saja, di akhir berita tertulis bahwa pelaku sudah tertangkap. Mereka langsung mencekik dan menarik rambut Heru. Karena dirinya yang membaca berita secara setengah-setengah justru membuat semua kepanikan ini. Tapi dari semua kejadian ini, mereka semua belajar bahwa panik itu tidak menyelesaikan apapun dan justru memperburuk keadaan. Takut boleh, tapi jangan panik dan pikirkan segala sesuatu dengan tenang. Serta hal terakhir adalah jangan menyimpulkan sesuatu hanya dari judul ataupun potongan berita yang kita baca. Bacalah informasi itu dengan lengkap beserta keakuratan sumbernya bila perlu, supaya tidak ada salah kesimpulan dari hasil informasi yang kita dapat.